Kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab dalam setiap musim yang kami lalui, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Banyak Tuhan tantangan yang kami hadapi, permasalahan yang kami hadapi, dan pergumulan yang kami alami. Kami tapi tidak mau melihat segala sesuatu itu, baik pergumulan, masalah, persoalan mungkin yang sudah tertutup pintu, tapi kami melihat ada suatu kekuatan tangan Tuhan yang terus-menerus menolong kehidupan kami. Itu sebabnya kami percaya kepada Engkau, kami percaya kepada pribadi-Mu Tuhan. Bagikan seorang anak yang hanya berharap gendongan dari sang ibu, itulah pribadi-Mu. Engkau adalah ibu yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu memperdulikan kami. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Engkau tahu juga segala kejatuhan demi kejatuhan kami, tetapi Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Engkau mengangkat kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami, dan Engkau menyatakan pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan terima firman Tuhan. Engkau urapi kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat Pak, selamat siang. Bapak Ibu umat Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk kita bisa diberikan waktu untuk kita bisa ada kembali di tempat ini, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya akan ajak kita kembali untuk mendengar firman Tuhan, ya, lanjutan daripada ibadah minggu lalu tentang soal kelaparan yang mengerikan yang ada dalam kitab Amos, ya. Dalam kitab Amos dalam perjanjian lama, Tuhan nanti akan mengirimkan kelaparan, ya, bukan berbicara tentang soal kelaparan akan makanan dan minuman jasmani, ya, sebab itu sudah terjadi, tetapi ada cara-cara dari pemerintah untuk bisa mengatasi itu. Tetapi kelaparan ini adalah kelaparan yang tidak akan pernah terjadi, tetapi nanti akan terjadi. Itulah kelaparan akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, ya, tetapi tanpa halangan, dan tentunya firman Tuhan itu bisa diakses oleh media apapun, tetapi nanti suatu saat, ya, firman Tuhan itu akan menghadapi suatu hal yang sangat sulit untuk kita bisa dengar, dan ada krisis tentang firman Tuhan. Amos 8 ayat 11. Ya, kita baca sama-sama. Ini belum pernah terjadi. Ya, ini belum pernah terjadi. Tapi nanti ini akan terjadi dan tidak bisa ini dielakkan ini, ya. Amos 8 ayat yang 11. Ini belum pernah terjadi dan nanti nggak akan bisa dielakkan. Ini harus terjadi ini, ya. Silakan Wid, Amos 8 ayat 11. Siap, silakan. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya, waktu itu akan datang. Sekarang belum datang itu, tapi nanti akan terjadi. Itu teruskan. Demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Bukan kelaparan makanan jasmani, bukan kehausan akan minuman jasmani. Ya, kalau itu sudah terjadi. Dan ada aja caranya untuk mengatasi itu kan. Mungkin lewat bantuan dan segala sesuatu. Tapi yang dimaksud dalam Amos ini bukan yang jasmani. Dan ini akan terjadi terus, ya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saya katakan saat ini saudara banyak kesempatan tanpa ada halangan, bisa diakses lewat apapun untuk kita bisa menikmati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan semacam ini. Tapi nanti akan terjadi hal itu, krisis yang rohani.
tidak akan ada lagi kesempatan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus ayat yang 12, Mereka akan mengembara dari laut ke laut. perhatikan ini ya, kontras ini ya. Akan ada kelaparan hal yang rohani untuk mendengar firman, tetapi kerinduan orang semakin meningkat. Nah, sekarang kan yang terjadi kan kesempatan untuk mendengar firman itu begitu banyak, lewat apapun bisa diakses, tapi hati orang tertutup. Iya kan? Bisa paham? Nanti kelaparan terjadi, tapi kerinduan orang semakin meningkat. Itu sehingganya orang-orang nanti akan mencari firman Tuhan dengan cara apapun. Mereka mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari timur ke timur untuk apa? Mencari firman Tuhan. Tetapi satupun orang dalam usaha dan upaya untuk mendengarkan firman Tuhan tidak lagi mendapat kesempatan untuk mendengar firman. Ini akan terjadi. Ini kan nubuatan Amos nih. Nah, sekarang ini bisa diakses lewat apapun, tapi hati orang tertutup. Ya kan? Makanya tidak jarang orang ada dalam ibadah seperti per semester kan, sekali 6 bulan datang, atau pas Christmas sekali setahun datang, ya kan? Padahal kesempatan untuk dengar firman Tuhan begitu banyak. Nanti kesempatan tidak ada, hati itu semakin meningkat. Tapi apapun ceritanya tidak akan bisa lagi dapat firman, karena firman sudah tertutup, kesempatan sudah tertutup. Ayat yang ke-13, silakan. Ya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Iya, nanti akan rebah letih lesu. Orang-orang tidak akan mendapat lagi firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Orang akan letih lesu secara jasmani, terlebih lagi secara rohani. Makanya saya mau katakan, kesempatan ini yang ada ini pergunakan dengan baik untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Nah, apa kegunaannya itu? Mari, apa kegunaan firman Tuhan yang kita dengarkan itu? Dalam Injil Yohanes, silakan. Ya, jadi kesempatan itu kita pergunakan, kesempatan yang baik ini kita pergunakan untuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kegunaan firman Tuhan yang kita dengar itu sangat besar, umat Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-51. Itu nanti akan terjadi kelaparan ya untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi orang-orang berusaha dan berupaya untuk mendapatkan firman Tuhan, tidak ada satupun pribadi yang menemukan itu. Ya, silakan Yohanes 8 ayat 51. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, Iya, barang, garis bawah kita kata ini, barang siapa menuruti firman-Ku, bukan firman pendeta Raffles atau Pak Raffles, bukan. Tapi ingatlah dalam surat 1 Tesalonika berkata, firman yang kita dengar itu adalah benar-benar perkataan Allah sendiri. Ya, walaupun saya menyampaikan, tapi kalian dengar firman itu perkataan Tuhan. Ayo kita lihat ayatnya, 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke 17 kalau tidak salah. Nanti kita akan kembali ke situ ya. Ya, 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 ya. Jadi firman Tuhan itu, imani itu adalah benar-benar perkataan Allah sendiri, bukan perkataan manusia. Amin. Firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri, bukan perkataan saya. Nanti saudara perhatikan, kalau firman Tuhan itu adalah sungguh-sungguh saudara imani adalah perkataan Tuhan sendiri, saudara tangkap, maka firman Tuhan yang saudara dengar itu akan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang besar. dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, Ya. sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan Ya, itu, Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, teruskan. bukan sebagai perkataan Nah, manusia, bukan sebagai perkataan manusia, sekalipun yang memberitakan itu adalah manusia, tapi itu adalah alat yang dipakai Tuhan. Bagikan mikrofon ini. Ya, saya sebagai mikrofon, seperti mikrofon ini alat yang dipakai untuk menyampaikan apa yang saya keluarkan. Andai kata saya lah Yesus itu, mikrofon inilah sebenarnya Pak Raffles itu. Ya, jadi apa yang Tuhan sampaikan diberitakan, dan itu adalah benar-benar adalah perkataan Allah sendiri. Teruskan. tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah Ya. yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Kenapa seringkali firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak bekerja, tidak menghasilkan kuasa? Kenapa? Karena kita anggap firman Tuhan itu adalah perkataan apa? Hah? Perkataan manusia, sehingga dia tidak bekerja. Tapi kalau kita anggap firman itu adalah perkataan Allah sendiri,
perkataan Tuhan sendiri, maka firman Tuhan itu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar batas kemampuan, yang mustahil menjadi tidak. Katakan amin. Amin. Makanya yakinkan firman Tuhan yang kau dengar itu adalah perkataan Tuhan. Amin. Perkataan Tuhan sendiri. Jangan anggap itu perkataan malu-malu diditai, jangan. Itu perkataan Tuhan, sehingga dia banyak melakukan keajaiban, perkara-perkara yang ajaib, perkara yang besar. Ya, yakini aja itu. Nah itu ya, yakini itu. Jadi apa kegunaan firman itu? Firman Tuhan itu. Tadi kan Amos tadi kan terjadi krisis. Nah sekarang ini kita gunakan waktu untuk mendengar firman. Kalau firman yang kita dengar itu kita yakini adalah perkataan Allah sendiri, Dia akan melakukan keajaiban, pekerjaan-pekerjaan besar, perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kita. Tuhan itu mampu bekerja jauh daripada apa yang kita pikirkan. Dia mampu menghapus segala kemustahilan. Dari tidak mungkin menjadi, dari tidak ada menjadi. Itulah kuasa Tuhan. Kalau dari ada menjadi ada, kita tidak usah heran. Gak usah Tuhan, kamu pun bisa kerjakan itu. Ya, tapi Dia bisa apa? Melakukan, menghapus kemustahilan. Asal apa? Firman yang kita dengar dalam apapun itu, media apapun itu, yakin itu perkataan Tuhan. Amin kan? Amin Tuhan. Terima kasih. Berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, Barang siapa menuruti firman-Ku, bukan firman manusia, perkataan Tuhan, terus ia tidak akan mengalami Loh, maut hebat kan? sampai selama-lamanya. sedangkan maut gak berkuasa. Kalau orang menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maut aja gak berkuasa. Konon yang lain. Gimana ini kira-kira? Hah? Ragu saudara? Dalam 1 Korintus pasal 15, lihat ayat 51. Musuh kita begitu banyak, tapi musuh yang terakhir yang dikalahkan ialah apa? Iya, maut. Coba 1 Korintus 15 ya, 26. 1 Korintus 15 26. Coba baca dulu. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah Banyak musuhmu? banyak. Loh banyak kan? Banyak musuh kita ini. Banyak pergumulan kita, banyak kerinduan kita. Tapi musuh yang terakhir, kerinduan yang terakhir, ya, pergumulan yang terakhir aja Tuhan bisa kalahkan maut, apalagi yang lain. Makanya yakinilah firman Tuhan itu. Imani firman Tuhan itu. Amin. Supaya apa? Supaya semua musuh-musuh kita, semua persoalan kita, Tuhan bisa taklukkan hanya di bawah kakinya. Ayo, makanya kesempatan ini. Ayat bagian terakhir Roma 10. Bagaimana prosesnya supaya firman itu berkuasa untuk menolong kita? Ya, Roma 10 ayat yang ke 17 ya. Maut itu tidak akan berkuasa. Ya, Roma 10:17. Silakan. Jadi, Ya. iman timbul dari pendengaran, Iman timbul dari pendengaran. dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, jadi perhatikan umat Tuhan, jadi perhatikan ya, supaya firman itu bekerja di tengah-tengah kita, maka kita yakini firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Sehingga apa? Saat kita mendengar firman, kita imani bahwasanya firman itu, firman yang kita dengar itu berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kita. Yakini itu, percaya itu, imani itu. Jangan saudara ragu sedikit pun. Sehingga apa? Firman yang kita dengar itu bertumbuh, menghasilkan iman. Kita percaya Tuhan akan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun, tiada satu
cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku.